Seperti janji kami minggu lalu, saudara, hari ini dialog kita akan menuntaskan yang belum kelar minggu lalu tentang mengenal Unit-Link, apa dan bagaimana cara kerjanya. Jangan lupa telepon kami ke 021 5366 0500. Perencana keuangan Prita Gozi akan langsung menjawab Anda. Mbak Prita, selamat pagi. Kita langsung bahas lagi yang minggu lalu belum usai. Ya. Ini kan kalau minggu lalu terakhir Mbak Prita menjelaskan karena biaya akuisisi 100%, jadi ketika orang pertama kali beli Unit-Link memang uangnya belum untuk investasi, begitu ya Mbak? Betul. Boleh dilanjutkan lagi penjelasannya? Ya, jadi kita ulang sedikit, recap. Kalau misalnya seseorang menyetorkan rupiah 1 juta per tahunnya dimasukkan ke dalam polis asuransi berbasis Unit-Link, maka di tahun pertama ini secara umum kalau produknya itu memang memiliki kebijakan biaya akuisisi 100%, maka di akhir tahun pertama untuk porsi investasinya belum ada yang masuk. Jadi sepenuhnya 1 juta ini adalah untuk kebutuhan biaya akuisisi. Nah, masuk ke tahun kedua baru ada perbedaan di sini, biaya akuisisinya 60%, untuk investasi 40%. Maka artinya gini, Rp600.000 itu akan dimasukkan ke dalam pot biaya akuisisi. Yang mana pot biaya akuisisi itu nantinya untuk membayarkan biaya-biaya premi asuransinya. Jadi bukan investasinya. Sedangkan yang untuk investasinya sejumlah Rp400.000 kalau disimulasi ini itu di akhir tahun kedua, maka harusnya kalau investasinya tidak memberikan imbal hasil, maksudnya tidak ada kenaikan, harusnya ada saldo Rp400.000. Tetapi kalau misalnya ada kenaikan 10% selama 1 tahun itu, maka harusnya saldonya Rp440.000 gitu kira-kira membacanya. Iya. Oke. Nah, kalau terbagi dua gini akan maksimal nggak sih Mbak Prita? Oke. Kalau berbicara maksimal, maka kita harus tanya dulu ini maksimal untuk apanya, proteksinya atau untuk investasinya. Dalam hal untuk proteksi, maka yang harus dilihat adalah setiap individu yang menyetujui kontrak polis asuransi itu penawarannya seperti apa. Karena kadang-kadang itu sedikit berbeda antara satu produk dengan produk yang lain. Contoh, ada yang mungkin dia untuk porsi asuransi jiwanya uang pertanggungannya tinggi, tetapi untuk asuransi kesehatannya lebih rendah, atau sebaliknya malah asuransi jiwanya mungkin di batas minimal uang pertanggungannya, tapi asuransi kesehatannya dia lebih ditekankan gitu. Nah, bicara seperti itu, maka bila mana uang yang terkumpul di sini ini kan sebetulnya dia akan berkembang juga gitu karena dia berbasisnya Unit-Link. Nah, kalau perkembangannya itu baik ya bisa saja ini jadi menguntungkan, dalam arti biaya premi total yang dibayarkan untuk asuransi itu bisa jadi lebih sedikit dibandingkan kalau membeli produk yang tradisional gitu. Tapi itu belum tentu, jadi tidak ada jaminan di situ, kan masalahnya di situ. Sedangkan kalau untuk porsi investasi, berarti yang harus ditanya adalah kita bandingkan nih, kalau saya investasi melalui Unit-Link dengan saya bandingkan saya investasi melalui reksadana ataupun bahkan saham, ini seperti apa? Jadi itu bisa jawabannya bisa variasi sekali. Karena kalau misalnya di sini aja nih porsi investasinya hanya memberikan kenaikan di bawah 10%. Ya berarti pastinya lebih menguntungkan membeli di tempat lain untuk investasinya gitu. Kalau gitu ketika masyarakat misalnya ada yang mau beli produk ini, apa yang harus dia perhatikan betul-betul di awal? Oke, nomor 1 adalah tujuan kenapa membeli produk Unit-Link. Apakah untuk proteksi, dan proteksinya apa? Apakah mengejar asuransi jiwanya atau mengejar untuk benefit kesehatan, asuransi kesehatannya. Yang kedua yang harus ditanyakan itu adalah dari setoran premi itu sebetulnya berapa yang masuk ke dalam biaya asuransi dan berapa yang masuk ke dalam investasi. Jadi sebetulnya perbandingannya itu adalah yang apple to apple, jadi yang adil itu sama rata. Kalau misalnya biaya untuk akuisisi yang masuk ke Unit-Link untuk asuransi itu akan serupa dengan kalau dia membayarkan premi asuransi murni. Nah itu sebetulnya perbandingannya itu seperti itu. Nah jadi Anda jangan masukkan yang porsi investasinya karena ini akan beda lagi, ini nggak beli asuransi yang di sini gitu. Nah cuman ada mungkin kalau kita suka membaca dan melihat ada beberapa orang yang akhirnya seperti menyesal gitu, kok saya jadi nggak sesuai yang dijanjikan ya dengan Unit-Link. Itu sebenarnya ada kesalahan di mananya? Oke, nah itu sebenarnya statement yang benar sekali Mbak Riri. Tadi kata-katanya adalah kok tidak seperti yang dijanjikan ya? Karena sebetulnya memang tidak bisa dijanjikan. Oke. Karena Unit-Link itu basisnya adalah investasi. Investasi itu tidak bisa dijanjikan. Nah, permasalahannya kadang orang itu suka bercampur. Oh, karena ini asuransi itu kan memberikan kepastian. Jadi dia berpikir bahwa kepastian dalam hasil investasinya juga gitu.
Yang mana mungkin miskomunikasi itu belum tentu ada di pihak yang pembelinya. Bisa jadi penjualnya juga memang miskomunikasi gitu. Sehingga dia itu punya bayangan bahwa oh kalau saya beli ini maka saya dijamin nih nanti hasilnya seperti ini. Padahal itu tidak bisa dijamin. Oke, Gitu. berarti kalau ada penjual yang menyatakan kepada pembelinya, oke kita jamin Bu 10 tahun lagi Ibu akan dapat sekian ratus juta. Itu berarti salah? Sebetulnya tidak bisa dijamin. Oke. Tidak bisa dan tidak boleh seharusnya. Nah, karena investasi akan bergerak fluktuatif. Betul sekali. Yang bisa dijamin adalah manfaat asuransinya bila mana terjadi klaim. Oke. Jadi beda ya. Ini kan manfaat. Ini kan adalah hasil investasi itu nggak bisa dijamin. Tapi kalau uang pertanggungan, misalnya kalau terjadi resiko kematian, meninggal dunia, uang pertanggungannya katakanlah 100 juta, maka ahli waris dapat 100 juta. Iya itu dijamin. Tapi investasinya nggak bisa. Oke, kalau gitu terakhir Mbak, mana yang harus dipilih? Asuransi tradisional atau unit link? Ya, jadi kalau kita membeli asuransi untuk kesehatan kita pribadi, kita minta dua-dua simulasinya. Nah, saya sarankan kita pilih yang biaya preminya lebih murah tetapi klaimnya lebih mudah. Itu paling penting. Ya, dan kalau kita bisa sebaik mungkin kita memang memisahkan antara investasi dan asuransi. Mungkin ini bisa diambil bila mana Anda sangat-sangat tidak paham, Anda sangat-sangat tidak ngerti, atau Anda punya uang berlebih sehingga ini juga menjadi produk pelengkap. Gitu. Oke, jadi perhatikan klaim mudah, yes, porsi untuk harus murah, preminya harus lebih murah. Oke, dan tetap perhatikan mana yang sebenarnya lebih kita utamakan. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Mbak Prita untuk hari ini.